Shalom sahabat Alpetra Ministry, kita berjumpa lagi, balik lagi di channel yang selalu memberikan solusi, bukan sekedar deskripsi, dan yang selalu mengajak kita untuk tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Sudah hadir bersama-sama dengan kita semua ya, ada Om Yan dan juga ada Bang Heri yang akan tentunya membagikan sesuatu yang luar biasa buat kita. Dan ini sedang ramai diperbincangkan. Apa itu? Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Sahabat Alpetra, saksikan terus Alpetra Ministry dimanapun pemirsa dan sahabat Alpetra berada. Mari kita cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, dan Maranatha. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Nah, ini kayaknya sangat menarik ya kalau kita lihat akhir-akhir ini, terutama juga di anak-anak muda gitu. Mereka lebih senang ke gereja yang menyuguhkan gitu ya, menyuguhkan sesuatu yang spektakuler, musiknya, terus ruangannya gitu. Tapi ada beberapa anak muda yang ternyata merasa nggak nyaman, Om. Gitu Bang, katanya, aduh saya dibully karena saya pakai kaos, nggak pakai kemeja gitu. Saya dibully karena ini gitu. Sementara ada yang kayak flexing ya, dandan gimana gitu. Nah ini fenomena kayak gini ini jadinya mengkhawatirkan ya Om, buat generasi muda kita gitu Om. Nah pertanyaan yang pertamanya dari saya Om, ini gimana Om? Anak-anak muda ini sekarang udah jarang yang mau ke gereja Om, karena mereka dibully. Terus mereka nggak senang sama pendetanya gitu, karena pendetanya juga kalau ditanya atau itu kayak nggak peduli gitu, kayak pilih kasih gitu. Kalau dulu kan saya sama abang sama om kan nggak kayak gitu. Om sama abang tuh dulu siapapun dirangkul, siapapun dilayani gitu. Nah ini anak-anak muda itu sekarang protes Om, salah satunya kayak gitu. Munafik lah ke gereja katanya. Nah gimana nih Om, dari Om dulu Om, tanggapannya Om. Baik, jadi tetap prinsipnya hamba Tuhan itu harus memainkan peranan yang sangat penting dalam gereja. Jadi meskipun peranan para majelis itu sama pentingnya, bahkan pendeta juga dianggap salah satu dari majelis gereja, tapi tetap itu hamba Tuhan itu kan yang punya lebih banyak waktu dengan Tuhan dan dengan firman Tuhan. Jadi memang yang namanya gereja ya, hamba Tuhan itu harus memegang peranan yang sangat penting gitu. Ya gimana Bang? Ini anak muda banyak yang nggak mau Bang, mereka lebih senang ke gereja yang joget-joget, yang loncat-loncat Bang, gitu. Ya sebenarnya sudah banyak gereja yang memberikan ruang kepada anak muda ya, tidak menghadirkan program atau suasana gereja yang kaku, monoton ya. Ya saya tidak sebut nama gerejanya, karena kalau kita lihat mereka sudah membuka selebar-lebarnya pintu dengan kekasan warna khusus ya, yang memang gereja suka menerima keadaan yang dari latar belakang kecil menengah ya, misalkan di kebaktian raya 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi konten khotbah
harus menjadi kekuatan untuk merubah mindset cara berpikir dan juga tradisi jemaat yang datang ya. Untuk apa dia beribadah, tujuannya. Lalu pendeta atau pengkhotbah dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, dapat memotivasi kuat. Tujuan mereka datang ke gereja bukan flexing ya, pamer emas atau perak atau kekayaan lainnya, mobil keren, fashion, gaya rambut, tidak. Pengkhotbah memotivasi dengan tujuan merubah cara berpikir jemaat dengan Injil yang disampaikan ya, dan juga motivasi tujuan hidup supaya tidak bertumbuh stuck ya, mandek atau jalan di tempat, tapi betul-betul bertumbuh memberkati sesamanya. Nah, khususnya di anak muda ya, anak muda biasa tuh kebaktiannya Sabtu atau Minggu sore ya, dalam sesi khusus setiap gereja mengadakannya. Tidak digabung dengan umum ya, di gereja saya tidak digabung dengan umum, ada kebaktian khusus di Sabtu atau di Minggu siang ya, mereka beribadah. Silakan mereka memakai kaos ya, silakan mereka memakai pakaian-pakaian layaknya mereka berpergian, tapi konsep untuk menghormati Tuhan, menghormati kehadiran Tuhan ditekankan di sana supaya mereka punya motivasi untuk datang kepada Tuhan lewat gereja yang sudah Tuhan percayakan. Nah, ini perlu edukasi lagi ya dari aktivis gereja di komunitas selnya, sebagai pemimpin sel, sebagai penatua, majelis evangelis, memotivasi dengan edukasi kepada mereka. Nah, kalau mereka punya macam-macam cara memandang tentang harus seperti apa gereja, itu perlu didekati khusus ya. Misalkan gereja harus musiknya seperti diskotik, gitu. Bingar-bingar, gereja harus penampilannya macam rambutnya berantakan ya, penuh dengan tato, itu tidak tepat. Harus edukasi kuat keras kepada mereka. Itu ya Kang Alfa ya. Gimana Om? Itu Om kan anak muda kan maunya gitu Om. Walaupun tadi kata Abang nggak boleh gitu, tapi maunya anak muda gitu Om. Kalau nggak gitu pada kabur Om. Gimana Om? Ya, jadi tetap peranan hamba Tuhan itu masih sangat penting, dan juga itu sentral ya, peranan hamba Tuhan itu. Tetapi hamba Tuhan itu seperti di dalam Alkitab di sana itu juga di dalam penyampaiannya harus sesuai dengan umat yang dihadapi gitu. Meskipun kalau berita itu harus dari Tuhan ya, jadi itu jangan sampai karangan sendiri ya, otaknya atau apanya. Penyampaian memang harus sesuai dengan yang umat yang dihadapi, tapi beritanya itu harus betul-betul dari Tuhan gitu ya. Jadi hamba Tuhan harus mempunyai hubungan yang tidak ada halangan dengan Tuhan Yesus itu, tetapi juga hamba Tuhan itu terhadap umat itu jangan sampai juga tidak memahami latar belakang umat gitu. Lalu bagaimana? Memang peranan hamba Tuhan itu sangat penting, tapi makin tidak mudah. Tapi ya orang yang dipanggil jadi hamba Tuhan ya jangan putus asa lah ya. Stres. Panggilan Tuhan. Ya, menjadi hamba Tuhan makin lama makin berat. Tapi Tuhan selalu menolong ya. Jadi kalau kita belajar dari Alkitab itu, hamba-hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan itu nyambung dengan umat gitu. Meskipun berita harus dari Tuhan, tapi cara penyampaian itu harus nyambung dengan umat yang dilayani gitu. Om, jadi hamba Tuhannya kalau gitu nggak respect ya Om, nggak berani negur gitu. Kalau misalnya ada anak muda yang pakaiannya misalnya nggak bagus gitu, atau anak muda yang nggak mau ke gereja, nggak di maksudnya nggak dirangkul gitu, itu berarti gimana Om? Apa hamba Tuhannya
nggak apa ya, empati atau gimana Om itu Om? Kalau dulu kan Om atau Abang datangin tuh satu-satu tuh ke anak muda tuh. Kalau namanya hamba Tuhan, itu yang paling penting itu Tuhannya gitu. Jadi harus mendapatkan pesan-pesan yang betul-betul ya berasal dari Roh Kudus dan Alkitabiah. Nah, kalau mengenai jemaat itu mungkin hamba Tuhan harus bekerja sama dengan majelis gereja ya, atau dengan pengurus-pengurus komisi gitu. Jadi jangan langsung, sebab itu banyak orang tuh berpendapat, oh hamba Tuhan itu terlalu cerewet ngurusin apa yang bukan urusannya gitu. Jadi kembali kepada kitab gitu ya. Rasul Petrus ya bilang kami harus mengkhususkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan gitu. Ya, jadi selebihnya ya hamba Tuhan ya sekarang kan masalahnya ya itu majelis gereja kan banyak terlalu sibuk tuh dengan pekerjaan hari-hari. Tapi ya hamba Tuhan harus mengkader ya majelis gereja itu. Jadi tetap itu firman Tuhan jangan sampai merosot ya, Injil Tuhan juga jangan sampai jadi kabur gitu. Jadi hamba Tuhan harus berpegang, dia itu hamba Tuhan, dia harus betul-betul hubungannya dengan Tuhan itu ya, tetapi dia harus bisa mengkader melatih itu majelis gereja gitu ya. Nanti majelis gereja yang harus bagaimana ya, jangan majelis gereja itu seperti hanya ada di kursi kehormatan gitu ya, tapi dia tidak bisa gitu ya untuk bagaimana mengurus jemaat gitu kan. Jadi kadang-kadang jadi majelis itu kalau ada apa-apa yang disalahkan hamba Tuhan. Padahal kalau kita bilang kan hamba Tuhan itu tugasnya yang menyampaikan firman Tuhan gitu. Nah di sini jadi memang yang mau jadi majelis itu harus dikasih tahu tugasnya itu ya oleh hamba Tuhan juga. Nah di sinilah peranan hamba Tuhan itu makin penting supaya jangan hanya sebagai embel-embel. Hamba Tuhan jangan urusin banyak hal, ya nyampaikan firman Tuhan ya sudah, nyampaikan firman Tuhan gitu. Tetapi hamba Tuhan itu harus juga melatih majelis gereja gitu, harus itu karena meskipun majelis gereja ya gereja yang sudah maju itu seperti sudah mapan dalam semua acaranya atau tugas-tugasnya gitu ya, semua ada di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya, tetapi tetap saja hamba Tuhan tuh menekankan bahwa majelis gereja itu adalah hamba-hamba Tuhan juga, hanya beda tempatnya gitu ya. Itu jadi hamba Tuhan juga punya semacam bukan sekedar kuasa ya, seperti punya itu yang dari Tuhan itu dapat apa sebutnya itu ya, ada wewenang ya yang dari Tuhan gitu. Nah untuk melatih majelis gereja gitu. Nah kalau ternyata majelis gereja itu juga minta hamba Tuhan itu melatih jemaat itu biar majelis gereja yang atur gitunya. Nah, cuma kalau masih merintis ya, nah itu hamba Tuhan seperti semuanya dipegang sama hamba Tuhan. Tapi pelan-pelan seperti Tuhan Yesus dulu, ya memang dia datang dari surga menjadi manusia dan sebagainya, tapi kan dia melatih tuh, melatih 12 rasul. Ya, kemudian pernah melatih 70 lagi ya, gitu. Jadi itu sistem itu harus diterapkan oleh gereja zaman sekarang gitu. Nah, jadi hamba Tuhan jangan lalu menganggap dirinya itu seperti saya urusannya hanya dengan Tuhan gitu ya, nggak boleh begitu juga gitu. Jadi harus terbuka. Untuk apa sekolah khusus ya 4 tahun 5 tahun ada yang 7 tahun ya gitu, untuk apa? Nah itu terutama melatih semacam rasul-rasul. Nah itu majelis gereja lah gitu. Nah itu majelis gereja baru dikasih tahu anda ini sebenarnya punya kedudukan yang sangat penting seperti murid-murid Yesus. Nah anggaplah gitu, saya ini hamba Tuhan sebagai Yesusnya gitu ya. Tetapi ya tidak bisa kerja sendiri.
sendiri gitu ya. Cuman hamba Tuhannya tuh harus kasih apa namanya, jangan sampai mengaku seperti Yesus gitu ya, tapi kayak gitu. Nah disitulah hamba Tuhan itu harus yakin kedudukannya sebagai hamba Tuhan, dan bahwa dia harus terus rela digembleng oleh Tuhan, ya dilatih oleh Tuhan gitu, dan dipersiapkan terus ya meskipun sudah jadi pendeta gitu ya. Nah, gitu kira-kiranya. Ya Om. Ini Om, jadi kalau kayak gitu ya Om, maka jadinya anak-anak muda ini suka bilang, pendetanya, majelisnya munafik katanya gitu. Nah ini gimana nih Bang? Kan kritis ya Bang, gen alpha atau gen Z gitu ya Bang ya. Itu kan kritis Bang. Munafik jadi pemimpin pujian misalnya, jadi pemimpin jadi majelis atau jadi apa gitu, dibilangnya munafik lu gitu. Nah itu gimana Bang tuh? Ya, anak muda seperti generasi Z atau alpha ini, kenapa mereka sering berpindah-pindah tempat gereja? Karena melihat yang di atas atau pemimpinnya, bahkan gembalanya menjadi tawar hati atau pindah-pindah perasaannya. Tapi tidak diedukasi lagi sama aktivis gereja atau yang bertanggung jawab di sana ya, entah majelis atau pemimpin pemuda, youth. Nah, saya kira harus hati-hati dari pihak pengurus gereja untuk memenuhi kebutuhan anak muda di generasi Z atau alpha ini ya, supaya mereka tidak berpindah-pindah gereja ya, atau nanti menemukan semua keliru atau disangka sama saja tadi yang Kak Alfa sebut ya, sehingga akhirnya mualaf ya, atau meninggalkan Yesus. Itu kan bahaya itu. Nah, ini PR untuk gereja atau semua pengurus gereja, khususnya di kalangan pemuda ya dan remaja, supaya mereka memiliki iman yang kuat, tidak bergantung dengan keadaan atau situasi gereja-gereja yang lengkap dengan fasilitasnya, yang lengkap dengan pemenuhan kebutuhan jemaat muda ya, entertainnya semua ya. Nah ini perlu edukasi lagi ya, diyakinkan. Itu sebabnya harus ada khotbah-khotbah kreatif, program-program yang luar biasa mengena, memenuhi ya, untuk meyakinkan muda-mudi itu ya, muda-mudi itu, karena mereka kadang tidak puas dengan orang tua ya, lalu lari ke lingkungannya, nyari yang nyaman, dan juga ke gereja. Nah semua tidak menjawab menurutnya ya. Bahkan keputusannya mulai liar ya, lebih baik saya bersikap seperti ini ya, atau meninggalkan Tuhan, bahkan sampai bahaya itu. Memiliki prinsip Tuhan itu tidak ada. Nah ini kan suatu yang ngeri sekali ya, fatal sekali, perlu ditindaklanjuti ya. Itu sebabnya ada khusus orang yang melayani di pemuda ya, seperti itu. Nah memang anak muda sekarang tidak lepas dengan gadgetnya, media sosial yang memberikan informasi tanpa disaring kuat oleh anak muda ini. Karena itu gereja perlu melek di sini ya, dan juga pengurus gereja memperbanyak program dengan program-program yang menyentuh ya, entah mengajak sosial ya, entah mengajak eksibisi cup gitu ya antar gereja yang sekarang juga ramai kita lihat ya, dan juga program lainnya yang menyentuh betul-betul kepada mereka. Nah, gereja jangan segan-segan untuk turun ya, berdialog dengan pemudanya atau remajanya ya, dialog, berikan kebebasan mereka untuk mengusulkan, tinggal dibimbing, diarahkan apa yang kalian inginkan untuk mengembangkan gereja kita ini ya. Kan dilibatkan ya. Jangan ditampung terus tapi tidak disalurkan. Nah itu membuat mereka juga kecewa ya, seperti itu.
Nah, tapi kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab atau tradisi gereja, ide-ide mereka anak muda perlu diedukasi lagi, ya. Iya. Perlu diperkuat lagi, perlu diarahkan, dibimbing, ya, supaya mereka tidak lari dan mencintai gerejanya, mencintai sinodenya, ya, mencintai kekasih gerejanya, ya. Karena orang-orang tua sekarang yang terlahir di generasi boomer sering bertentangan dengan ide-ide kreatif anak muda ini. Iya. Karena bertentangan akhirnya membuat tandingan, ya, membuat tandingan, sekalipun mereka tidak mau keluar dari gereja itu ke gereja lain, tapi membuat tandingan berupa persaingan ibadah, ya, dengan full bandnya, ya, dengan bikin yang berbeda. Kalau udah berbeda itu pun perlu diedukasi, ya, perlu dibimbing lagi supaya nggak nyasar. Inilah gereja yang betul-betul bertolak dari Alkitab, ya, sampai mereka yakin betul bahwa mereka mencintai gerejanya, ya, seperti itu. Nah, syukur-syukur pendetanya melek dan sadar, ya, untuk memperbaiki atau mengedukasi kuat lewat katekisasi, ya, dan juga pendalaman-pendalaman Alkitab, ya, karena media sosial bisa mengedukasi mereka yang isinya liar semua, ya. Iya, kalau dari medsos. Mereka pikir ini menjawab kebutuhannya dan enak, dan akhirnya mereka berfantasi di situ. Dan gereja perlu sangat memperhatikan betul, ya. Kalau perlu 1 kali 24 jam dengan melibatkan orang tuanya. Iya. Kan orang tuanya untuk mengawasi bersama, ya, atau juga di lingkungan pendidikan mana. Hanya gereja punya sekolah, ya. Gereja punya sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, supaya juga jemaatnya bisa atau sidangnya bisa bersekolah di situ, dan gurunya juga orang yang sama, ya, direkrut seperti itu. Begitu, ya, Kak Ahmad. Ya, Om. Tadi Bang Heri bilang gereja harus melek, Om. Saya mau nanya nih, Om. Ini justru gereja ini nggak melek kayaknya, Om, sekarang. Gereja sekarang itu berlomba cari uang, Om. Bukan jiwa gitu. Jadi meleknya melek kalau lihat yang hijau-hijau, yang merah, yang biru gitu, Om. Jadi yang di depannya tuh fasilitas gedungnya, kursinya empuk, gitu, gimana, Om? Kembali ke peran hamba Tuhan, ya. Jadi meskipun hamba Tuhan lah yang banyak dikritik, ya, atau diserang, tapi tetap peranan hamba Tuhan itu yang paling penting, itu karena hamba Tuhan ini yang menerima pesan, ya, ada juga yang belajar firman Tuhan secara khusus, gitu, ya. Hanya tinggal bagaimana firman Tuhan yang dia dapat dari Tuhan yang hidup atau dari belajar Alkitab itu bisa disampaikannya mendarat, ya, dengan jemaat, gitu, ya, yang merupakan bagian dari dunia ini. Nah, jadi memang hamba Tuhan sekarang ini kedudukannya makin tidak mudah, tapi itu kan panggilan. Jadi itu karena panggilan, ya, mau nggak mau, ya, pertama hubungan dengan Tuhan yang hidup itu harus dijaga supaya apa yang Tuhan pesankan itu bisa disampaikan. Lalu bagaimana penyampaiannya kepada jemaat itu, ya. Jadi makin tidak mudah, ya. Pertama itu untuk berhubungan dengan Tuhan, sekarang ini, ya, banyak teologi yang mengacaukan, gitu, ya. Nah, itu tuh ngaco jadinya. Tapi juga di dalam pelayanan itu jemaat banyak dipengaruhi oleh, ya, itu ideologi duniawi. Jadi menjadi hamba Tuhan sekarang itu tidak mudah, tapi ini kan panggilan Tuhan. Nah, maka hamba Tuhan itu harus pertama yakin akan panggilannya, kedua minta dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus dan hikmat. Nah, ini hikmat ini yang memang tidak semudah diucapkan, ya. Jadi pertama hikmat yang dari Tuhan untuk memahami kebenaran Alkitab, kedua hikmat bagaimana menyampaikan firman Tuhan itu kepada manusia zaman sekarang,
yang latar belakangnya itu ya minta ampun lah. Sekarang kita makin susah memahami sesama manusia, padahal kita juga manusia, ya enggak? Iya. Tetapi kita mungkin juga kurang gaul ya dengan umat kebanyakan. Jadi hamba Tuhan itu seperti tinggal di istana gading gitu ya. Jadi tidak memahami apa yang terjadi di masyarakat. Jadi menjadi hamba Tuhan sekarang itu makin tidak mudah, tapi itu kan panggilan. Iya. Jadi karena panggilan itulah maka kita pertama betul-betul meyakini kita sebagai utusan Tuhan dan dilengkapi oleh Tuhan. Lalu yang kedua kita makin mengenal situasi umat sekarang itu seperti apa. Iya. Nah, jadi hamba Tuhan sekarang itu memang harus banyak belajar. Ya bukan hanya belajar Alkitab, tapi juga belajar memahami umat zaman sekarang. Itu kira-kira intinya. Iya Om. Tapi kan kenyataannya nggak kayak gitu Om sekarang tuh. Malah gembala-gembala itu berlomba-lombanya itu kayak menyediakan entertainment gitu. Lebih mementingkan ya gedungnya yang enak. Terus juga bahkan ada yang nekanin harus berpuluhan. Kalau mau diberkati diiming-imingin gitu. Nah kemarin sama Bang Heri ngobrolin itu tuh. Nggak boleh diiming-imingi. Kamu mau diberkati harus memberkati dulu gitu. Nggak boleh kayak gitu. Tapi banyak yang nekanin perpuluhan, ditakut-takutin Om nyematnya nggak perpuluhan nanti kamu celaka, nggak perpuluhan nanti seret gitu Om. Itu gimana Om? Ya hamba Tuhan itu ya harus tetap pertama pada panggilannya untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua harus memahami umat sekarang ini keadaannya bagaimana. Iya. Gitu. Nah, jadi itu memang jadi hamba Tuhan tuh kalau bukan panggilan janganlah memaksakan diri. Iya. Mau jadi pendeta ya terhormat, mau jadi penginjil gitu ya, apalagi orang yang fasih lidah gitu ya. Saya bisa jadi penginjil, saya pernah kalah tuh sama penginjil itu, nggak boleh begitu. Jadi hamba Tuhan itu harus kembali panggilan Tuhan atau bukan. Memang jemaat juga ya itu kan ada panggilan Tuhan juga untuk ambil bagian dalam pelayanan. Tapi kalau namanya hamba Tuhan itu harus yakin benar-benar gitu ya. Ini panggilan dari Roh Kudus ya untuk menjadi hamba Tuhan full time gitu ya. Tetapi juga satu hal lagi harus benar-benar memahami umat manusia zaman sekarang itu makin kompleks, tidak mudah untuk memahami umat manusia, padahal kita juga umat manusia dan kita juga tinggal di tengah-tengah mereka. Tapi itulah banyak hamba Tuhan itu seperti lupa di mana dia ditempatkan, kepada siapa dia saking enaknya. Nah, jadi memang dari hamba Tuhan kalau bukan panggilan Tuhan jangan saya pengen jadi pendeta seperti dia itu yang hebat, saya pengen jadi penginjil itu yang hebat. Jangan, kalau bukan panggilan Tuhan jangan. Jadi jemaat biasa aja. Ya yang baik, jadi orang Kristen yang mau belajar sedikit demi sedikit ya. Begitu kira-kira intisarinya. Iya. Gimana Bang? Menurut Abang Bang? Ini ya kalau kita lihat khususnya di sisi anak muda yang mencari identitasnya dan juga mengikuti perkembangannya ya, termasuk informasi dan segala yang dia dapat ya melalui media sosial. Nah, gereja seringkali menjawabnya terlalu berlebihan ya untuk memenuhi kebutuhannya. Ditempatkanlah orang yang tadi disebut oleh Pak Yan yang sebenarnya bukan panggilan tapi dia berbicara di mimbar, yang sebenarnya dia bukan orang yang memahami apa itu panggilan, apa itu hamba Tuhan. Dia berbicara di mimbar karena melihat popularitasnya terkenal, lalu diminta untuk berbicara seolah-olah setara dengan hamba Tuhan atau pendeta, dan direspon oleh anak muda, remaja ya dalam kebaktian youth sebagai yang dikagumi ya, dan banyak hadir. Harapannya juga persembahannya banyak karena kan banyak yang hadir ya seperti itu. Nah menurut saya itu tidak menjawab ya, tidak menjawab. Lebih banyak menempatkan
orang-orang yang popularitas, terkenal, dan tidak memiliki motivasi untuk melayani dan meyakinkan anak muda kepada Yesus, ya. Nah, sekali lagi saya kira seperti yang dikatakan Pak Yan, panggilan tidak memahami, tidak mengenali, sehingga bicaranya sebatas pengalaman, ya. Dan juga testimoni bagaimana dia hidup, survive, bertahan, ya. Padahal anak muda bukan hanya diperkenalkan dengan motivasi yang dialami oleh orang yang berbicara di depan mimbar itu di belakang mimbar, ya. Tapi anak muda harus diyakinkan untuk Injil, ya, bahwa Injil sudah menyelamatkan, dan anak muda diyakinkan oleh Alkitab bahwa Alkitab satu-satunya firman Tuhan, kebenaran, supaya tidak menyimpang dari doktrin, dari ajaran, ya. Dan juga anak muda harus diyakinkan bahwa mereka saksi Kristus yang harus meyakinkan sesamanya, anak muda khususnya, ya, banyak anak muda. Nah, seringkali gereja menyuguhi dengan pembicara atau yang bukan memenuhi panggilan, atau pendeta, atau juga karena sudah terkenal diundang berbicara, karena sudah popularitasnya naik, tinggi, ya, diajak dan dibawa untuk menyampaikan firman Tuhan. Padahal masih banyak orang yang menjiwai dan merespon panggilan untuk anak muda, entah itu dari lingkungan gerejanya. Nah, nanti fatalnya akan menyalahi atau berseberangan dengan doktrin yang gereja itu yakini, ya, karena mengundang dari di luar. Nah, tapi inilah kesalahan yang mungkin gereja harus perbaiki, ya. Karena tidak selalu kita mengikuti kemauan dari anak muda gereja kita, atau anak remaja gereja kita. Lalu dia request kepada pengurus gereja, ini ada orang terkenal, ini ada orang hebat, mohon dia berbicara di komisi pemuda atau komisi remaja. Lalu direspon, ya, oh iya bisa. Nanti karena banyak orang yang akan datang, dibuat flyer disebarkan, ya. Dan juga persembahannya juga bisa besar. Motivasinya udah keliru di sana, ya. Motivasinya sudah salah, ya, untuk memperkuat iman jemaat atau anak muda sebagai pilar gereja itu bukan dengan kemauan kuantitas sehingga persembahan berkumpul banyak, tapi perlu mutu yang kuat, kualitas, ya, dengan kepala sidangnya atau pemimpin gerejanya yang betul-betul mengajak untuk belajar Alkitab atau disebut dengan Bible study, ya. Anak muda perlu kuat kuda-kudanya sebagai pertahanan imannya, ya, tentang Alkitab. Karena kalau dari muda saja dia mencintai Alkitab, kedepannya pun akan semakin kuat iman teguhnya, ya. Tidak seperti anak muda yang mudah ke kiri, ke kanan, ya. Seperti yang kita lihat, tidak sedikit yang move on, ya, atau lock out, meninggalkan Yesus, ya, bahaya itu, meyakini agama barunya, ya. Nah, gereja kunjungi, datangi, ya. Jangan mengundang mereka dengan orang-orang terkenal yang datang ke gereja untuk bernyanyi, ya. Sekalipun 1-2 kali itu bagus sebagai kesaksian, mengundang artis, ya. Tetapi kita harus jemput bola, datangi. Ada masalah apa? Nah, itu pastoral yang sangat kuat, ya, dari orang atau aktivis gereja mendatangi jemaat yang jauh, yang dekat, tua, muda, kecil, besar, miskin, kaya, kita datangi, ya, supaya memberikan kekuatan iman, ya. Dan mereka kan tersanjung, wah, didatangi oleh pendetanya. Nah, iya dong, pasti senang lah. Oleh pemimpin komunitas selnya, didatangi oleh penatua, wah, senang sekali, ya, seperti itu, ya. Tapi janjian dulu, jangan datang tiba-tiba, ya, seperti itu. Janjian dulu supaya bisa mereka mempersiapkan, ya, tapi bukan dengan maksud apa-apa. Saya kira begitu, ya,
Kenapa? Ya, tapi dulu Om sama Abang sidak mulu tuh, nggak janjian kalau mau mengunjungi, sampai anak-anak muda itu sampai pada kabur gitu. Wah, ada Omyan, malah pada ngumpet, ada Bang Heri malah ngumpet. Sering ajak kita mendatangi jemaat-jemaat Iya, tua muda kecil besar, memang harus jemput bola ya, kayak Pak Yan dulu ajak kita sama-sama ke jemaat ya, tidak seperti sekarang mengundang jemaat datang ke gereja karena pembicaranya populer nih, terkenal. iya, Padahal seperti yang tadi Pak Yan bilang, dia bukan hamba Tuhan, bukan memenuhi panggilan, atau mungkin dia sebagai motivator saja ya, atau konsultan, tapi kenapa dipakai untuk jadi pembicara di mimbar? Ini yang tidak disadari oleh gereja ya, seperti itu. iya. Hey, sudah di like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja? Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom dari Kang Ode. Nah ini gimana Om? Apakah pendeta itu anti kritik Om? Jadi menjadi hamba Tuhan zaman sekarang itu memang tidak mudah ya. Tetapi yang paling penting itu dia harus yakin panggilannya. Yang kedua, dia harus yakin apa yang disampaikan itu adalah keinginan Tuhan dan sesuai dengan Alkitab. Gitu. Nah, soal penyampaian itu juga kita memang sebagai hamba Tuhan itu harus belajar gitu, supaya kalau misalnya kita sudah belajar Alkitab banyak ya, tapi nggak nyambung juga nggak ada gunanya. Gitu. Jadi tetap yang pertama itu kita harus memahami panggilan Tuhan, meyakini panggilan Tuhan, belajar Alkitab dengan baik. Tetapi juga cara penyampaian itu sekarang harus juga dipelajari. Gitu, harus dipelajari bagaimana supaya nyambung gitu. Ya, kalau misalnya hamba Tuhan itu penuh kuasa Roh Kudus ya, itu benar-benar penuh kuasa Roh Kudus. Tapi kan kita bilang dan hikmat, gitu, penuh Roh Kudus dan hikmat, gitu. Jadi hikmat itu memang memahami firman Tuhan yang dibutuhkan oleh jemaat, bukan firman Tuhan yang sekedar dipahami hamba Tuhan saja. Penafsiran sendiri. Jadi memang ini hamba Tuhan itu kalau bukan panggilan jangan jadi hamba Tuhan. Jangan jadi hamba Tuhan. Lebih baik jadi jemaat yang aktif gitu. Iya. Ya, kalau yang namanya di hamba Tuhan itu harus betul-betul hubungannya dengan Tuhan itu harus betul ya, nggak ada halangan hubungan dengan Tuhannya tuh. Ya, rohaninya. Nah, lalu bagaimana dia juga belajar memahami kebutuhan umat zaman sekarang itu seperti apa. Gitu. Jangan dia berpikir saya hamba Tuhan, pokoknya saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Ya, itu prinsipnya betul, tapi nyambung nggak gitu. Nyambung tidak dengan umat gitu. Jadi hamba Tuhan di Alkitab, ya nabi-nabi di Alkitab itu. Pertama itu hubungannya dengan Tuhan yang hidup gitu ya, pertama, supaya mendapatkan pesan betul-betul dari Tuhan yang hidup. Yang kedua, para nabi itu betul-betul memahami juga keadaan rohani umat, gitu. Keadaan rohani umat itu harus seperti apa ya, dapat dilihat itu oleh hamba Tuhan itu. Sampai ada hamba Tuhan itu ya menangis melihat keadaan rohani umat ya. Itu karena ya keadaan umat itu banyak yang sepertinya beragama, sepertinya rajin, tetapi dalam kehidupan sehari-hari memalukan nama Tuhan, baik dalam keluarga maupun di dalam pekerjaan, ataupun apa ya di dalam hal-hal yang dia aktif gitu ya di dalam hal apa. Jadi itu menjadi hamba itu menjadi pendeta terutama itu makin sulit ya. Jadi pertama itu tadi bagaimana dia betul-betul
setia kepada panggilannya, setia kepada firman yang Tuhan ajarkan. Yang kedua, bagaimana lebih memahami umat zaman sekarang yang makin kompleks gitu. Tapi jangan sampai berat sebelah ya. Jadi berat sebelahnya itu ada yang penting saya dekat sama Tuhan, memahami Alkitab gitu ya. Soal umat itu kalau nggak paham ya salah sendiri, yang nggak boleh begitu juga. Jadi itu ada dua hal itu ya. Jadi pertama dengan Tuhan dan dengan Alkitab tentunya. Yang kedua itu makin memahami keadaan umat zaman sekarang ya. Terlebih lagi masa-masa menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah itu hamba Tuhan harus belajar tuh bagaimana keadaan umat menjelang kedatangan Tuhan Yesus ya. Meskipun sebagian ada di Alkitab itu ya, misalnya 2 Timotius 3 lah, Matius 24 lah ya. Tetapi kan sekarang ini sudah 2000 tahun tuh perkembangannya. Jadi harus rendah hati lah ya. Dengan rendah hati melihat jeritan umat gitu ya, memahami itu ya keluh kesah umat gitu ya. Dan untuk itu maka hamba Tuhan itu dituntut pertama memang memperdalam Alkitab, tapi juga memperdalam pengen terhadap umat zaman sekarang ini ya. Selain dari buku, tapi juga banyaklah dengan umat gitu ya, supaya memahami cerita mereka, kebutuhan rohani mereka dan sebagainya. Begitu. Gitu. Ya Om. Bang, sekarang ini Bang tadi kan Om tuh terakhir bilang harus memperhatikan secara rohaninya juga, mungkin juga secara jasmaninya Bang. Tapi Bang kayaknya gembala atau pendeta ya tadi Om juga udah tekankan ya bahwa tidak mudah jadi hamba Tuhan kalau bukan panggilan. Tapi kebanyakan gereja sekarang Bang itu nggak merhatiin Bang gitu ke jemaatnya, apalagi susah apa gimana, malah gembalanya tuh atau pendetanya lebih senang sama orang-orang yang ngasih uang gitu, baik untuk pribadinya atau untuk gerejanya gitu. Nah ini gimana Bang kayak gini Bang? Kan jemaat jadi yang wah mentang-mentang saya nggak pernah ngasih ke pendeta, mentang-mentang rumah saya jelek gitu, kan jadi kayak gitu Bang. Terus yang sementara yang lain pamer gitu, seolah-olah pamer gitu. Nah ini gimana Bang? Kayaknya gereja sekarang nggak ada apa ya, kepedulian terhadap saudara seiman gitu. Gimana Bang? Ya memang ada seperti itu kita temukan ya, karena mungkin terlalu dekat atau terlalu mudah menerima suguhan-suguhan dari jemaat tanpa memberikan atau kembali ke panggilan yang sesungguhnya. Saya kira gembala atau pendeta untuk semua kalangan jemaat. Tadi saya menyebutnya tua, muda, kecil, besar, miskin, kaya ya, perempuan, laki-laki, bahkan anak-anak, orang dewasa, menjadi perhatian utama dari pemimpin gereja, gembala ya, termasuk juga penatua, majelis, aktivis gereja, semuanya. Tidak melihat sebelah mata yang ini seperti ini, yang ini biar nanti wakil gembala saja yang memperhatikan, yang ini biar nanti pemimpin konselnya yang memperhatikan. Tidak ya, saya kira pemimpin gereja harus betul-betul turun dan terjun ke semua kalangan ya, memberi perhatian khusus. Bagaimana dengan lebih dari 200 jemaat, 300, 400 bahkan lebih, saya kira pun juga harus memperhatikan layaknya Tuhan Yesus kepada domba-dombanya ya. Ada 100, satu hilang, dia kunjungi, dia cari, dia kembalikan, bahkan dia gendong harusnya ya, gitu. sebagai bukti dia tidak membeda-bedakan domba-domba yang kurus ya. Begitu juga di era sekarang harus memperhatikan seluruh jemaat ya, supaya membuktikan dia bukan gembala upahan. Kata Yesus dalam Yohanes pasal 10 ya, ada gembala upahan, ada gembala sejati. Nah Yesus
menunjukkan dirinya lah gembala sejati sampai menyerahkan nyawanya, mengorbankan, ya. Nah, tapi kenyataannya kan kadangkala kita lihat ada yang berubah di sana setelah dia sekian waktu melayani Tuhan atau menjalani pengabdiannya sebagai itu dia. gembala, ya, berubah karena sudah mendapat rumput yang segar, sudah mendapat lahan yang basah, tapi lupa ya dengan panggilannya sebagai hamba Tuhan, ya, atau gembala yang sejati, ya, yang memang kita tidak lepas dengan manusia kita, ya, yang mungkin bisa jatuh, ya, tapi Roh Kudus selalu mengingatkan supaya kembali kepada martabat hamba Tuhan, ya, integritasnya, ketulusannya, kesungguhannya, ya, supaya tidak menjadi syak, kata Paulus, ya, tidak menjadi batu sandungan, tapi betul-betul menjadi memori bagi jemaat kalau nanti kita dipanggil Tuhan, ya, jemaat punya kenangan dan menjadi berkat, termotivasi jemaat untuk menjadi hamba Tuhan karena melihat teladan kita, ya. Ada yang ditinggalkan di sana, ya, setelah kita mengakhiri masa pelayanan Tuhan panggil. Nah, karena kita masih hidup, masih ada di bumi dan dipercayakan melayani Tuhan di gereja, untuk semua jemaat, tidak membeda-bedakan, ya. Kalau memang mereka meminta kita untuk datang, kita datang. Mereka meminta kita untuk hadir, kita hadir sejauh waktu kita bisa, ya. Mereka minta kita untuk mendoakan, kita doakan, ya, sekalipun tanpa pamrih, ya. Bukan harus dengan berharap amplop tidak, ya, berharap transfer ke rekening, tapi betul-betul kita punya integritas di dalam Kristus, ya, bukan menjadi batu sandungan, ya, karena berharap lewat pelayanan mereka terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan juga seperti kita. Itu harapan kita, ya, karena banyak dibutuhkan oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan menjelang Maranatha ini. Saya kira gitu, ya, karena apa, ya? Silakan Om, ditambahin. Ya, menjadi hamba Tuhan zaman sekarang tuh makin tidak mudah, ya. Jadi pertama, hubungannya dengan Tuhan itu harus betul dijaga, jangan ada penghalang antara hamba Tuhan dengan Tuhan, ya. Dan banyak belajar kepada Tuhan Yesus, ya. Terus menggali apa dan bagaimana Tuhan Yesus di dalam Alkitab itu. Lalu hal yang kedua itu juga sebagai hamba Tuhan itu harus memahami keadaan umat, ya. Nah, ini juga tidak mudah, ya. Makanya di sekolah-sekolah teologi itu diajarkan sosiologi, antropologi, apalagi dah itu, ya, di dalam misiologinya juga dikembangkan itu, psikologi juga. Jadi hamba Tuhan zaman sekarang itu tidak mudah, harus banyak yang dipelajari, ya. Tetapi kalau memang panggilan Tuhan, ya jangan menyerah, ya, gitu. Tetapi itu tadi harus jelas kalau mau jadi pendeta, atau jadi misionaris itu harus betul-betul panggilan Tuhan yang jelas, ya. Nah, yang kedua itu, jadi di dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan itu kita terus belajar. Bukan saja belajar firman Tuhan, tetapi juga belajar memahami umat, ya. Itu keadaan sekarang ini secara psikologis banyak perkembangan, secara sosiologis banyak perkembangan, secara politik juga, ya, itu banyak perkembangan. Jadi hamba Tuhan itu makin tidak mudah, ya. Lalu bagaimana katanya saya dipanggil jadi hamba Tuhan, ya, padahal dia misalnya, ya, baru lulusan sekolah dasar. Nggak apa-apa, ada tempatnya, gitu. Jangan lulusan sekolah dasar mau jadi pendeta terkenal, gitu, ya. Itu bukannya saya menghina mereka, semua ada tempatnya. Nanti kalau pengadilan Tuhan sih, itu kan Tuhan sendiri yang menilai, ya. Jadi bukan soal ijazahnya yang dinilai, tetapi di masyarakat itu harus tahu diri juga, ya. Jadi hamba Tuhan biarpun sarjana kan tetap terbatas, gitu, ya. Jadi tetap
namanya kalau dipanggil menjadi hamba Tuhan itu harus terus belajar. Pertama belajar firman Tuhan, kedua belajar memahami keadaan dunia ini bagaimana, gitu, supaya nyambung lah gitu firman Tuhan dengan umat manusia sekarang ya. Ditambah lagi tentu saja harus ada kuasa Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan. Nah ini yang tidak mudah ya, mendapatkan kuasa Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan. Nah, saya ngomong begini kayak saya udah hebat, yang enggak juga. Itu hanya prinsipnya aja yang saya sampaikan ya. Nah, ini jadi secara umum begitu. Jadi kalau kita dipanggil menjadi hamba Tuhan, pertama harus belajar banyak kepada Tuhan Yesus dan Alkitab, firman-Nya. Yang kedua harus belajar memahami keadaan umat sekarang ini bagaimana. Ya, nah di situ jadi hamba Tuhan tidak mudah. Ya belajar psikologi, belajar sosiologi, belajar antropologi, belum lagi belajar teologinya yang macam-macam sekarang. Ya gitu ya, belajar misiologi dan sebagainya. Nah tetapi kalau panggilan Tuhan terimalah dengan segala kerendahan hati, belajar meskipun terseok-seok ya. Iya. Meskipun misalnya kadang-kadang putus asa lah, jadi hamba Tuhan tuh nggak gampang. Nah, udahlah, mungkin ini bukan panggilan Tuhan ya. Nah, tetapi itu disitulah kita harus tetap menyelidiki diri sendiri, panggilan Tuhan atau kemauan sendiri. Nah gitu. itu. Kalau panggilan Tuhan terus maju sampai di mana, gitu. Iya. Ya. Tapi juga harus mengenal keadaan dirinya ya. Iya. Kemudian tadi itu ya jemaat harus belajar juga tempatnya di mana. Ya, kalau memang dipanggil jadi hamba Tuhan ya nggak apa-apa sekolah teologi, jangan hanya karena pinter bicara lalu mau menyaingi pendeta gitu ya. Kalau mau jadi hamba Tuhan belajar teologi. Ya, belajar teologi kan ada belajar filsafat, belajar antropologi, belajar sosiologi, ya belajar macam-macam ya. Ya, belajar penggembalaan dan sebagainya. Nah situ. Jadi kita harus tahu tempatnya ya. Jadi untuk hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan seperti yang Tuhan rencanakan. Ya, bukan kita sendiri. Oh, saya maunya jadi hamba Tuhan seperti pendeta yang hebat itu, seperti penginjil yang hebat itu, atau seperti siapa, tidak. Jadi hamba Tuhan menurut rencana Tuhan. Ya, menurut pimpinan Tuhan, selangkah demi selangkah. Dan kalau Tuhan bilang ya kamu tempatnya di situ, ya udah di situ. Ya, meskipun kita terus belajar, gitu. Ya, di situ kira-kira prinsipnya. Oke, terakhir nih, sekaligus untuk closing statement buat Om dan juga Bang Heri tentang fenomena gereja itu tempat ibadah atau sekedar tempat hiburan atau entertainment belaka. Silakan Om, closing statement dari Om, nanti disusul sama Bang Heri. Jadi kita sebagai hamba Tuhan harus menjaga supaya gereja tetap menjadi gereja, sebagai gereja yang dituliskan atau digariskan di dalam Alkitab gitu ya. Dan sebagai hamba Tuhan sama juga kita harus betul-betul tahu, meyakini panggilan Tuhan, lalu juga apa yang Tuhan ingin kita pelajari dan apa yang Tuhan ingin kita sampaikan gitu. Dan kita juga terus belajar memahami keadaan umat zaman sekarang, karena manusia itu berubah-ubah ininya ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu terjadi banyak perubahan ya. Nah itu hamba Tuhan juga harus belajar untuk melihat perubahan-perubahan itu, bukan supaya kita mengikuti perubahan itu ikut-ikutan jadi jemaat begitu. Tidak, kita sebagai hamba Tuhan ya hamba Tuhan, tapi diri kita harus tahu perkembangan zaman sekarang itu seperti apa, lalu bagaimana Tuhan menempatkan kita sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah zaman sekarang ini. Itu prinsipnya. Sahabat Petra dan pemirsa pendengar, gereja bukan entertain atau tempat hiburan layaknya diskotik, dan gereja juga bukan tempat-tempat hingar-bingar ya, tapi gereja tempat di mana komunitas orang yang beriman kepada Yesus. Nah, pendengar, pemirsa yang belum menerima Kristus, datanglah kepada Tuhan dan hiduplah bertumbuh di gereja, karena gereja tempat orang percaya, dan gereja tempat orang menantikan kedatangan Yesus kedua kali.
di saat-saat ini. Jadi pengelola gereja, pengurus gereja, pemimpin gereja harus mengedukasi terus supaya suasana gereja sesuai dengan suasana hati Tuhan. Hati Tuhan itu isinya di Alkitab, ya. Suara Tuhan itu isinya di Alkitab yang sekarang ada di tangan kita, yaitu kabar baik, sukacita, kebenaran, dan damai sejahtera. Dan hanya Yesus satu-satunya tempat penghiburan. Datanglah kepada Tuhan Yesus, jangan datang ke gereja lalu puas karena merasa dihiburkan di tengah-tengah keramaian suara musik yang hingar-bingar, layaknya DJ memainkan alat musiknya itu lalu lompat-lompat. Tidak demikian, ya. Seperti itu. Rasa sukacita itu yang harus kita terima dari Tuhan. Keluar dari gereja pun penuh dengan sukacita. Tidak sama seperti dunia, tidak sama seperti yang kita lihat di tengah-tengah dunia ini. Tapi damai sejahtera yang kutinggalkan, kata Tuhan Yesus, damai sejahtera yang memberikan kita motivasi untuk bertumbuh, berkembang, dan memberkati sesama kita. Sampai Tuhan Yesus datang dalam masa penantian. Tuhan berkati. Shalom. Iya. Baik sobat Apetra, sampai sini dulu perjumpaan kita di pertemuan kali ini. Pasti banyak pertanyaan ya dari sobat Apetra. Silakan tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita semua akan bantu menjawab ya. Tidak hanya Om Yan, Bang Heri atau saya, tapi saudara-saudara seiman kita yang akan saling menguatkan. Sampai sini dulu. Terima kasih Om, terima kasih Abang. Tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Maranatha. Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya. Semoga bermanfaat.